Oh, udah rolling semuanya. Gue kira kan biasanya ada action ya. Iya, Joko Anwar pernah gitu nggak ya? Joko Anwar. Dulu mulai aja Joko Anwar bisa, tapi yang action biasanya asistennya. Oh gitu ya. Kalau Hanung Bramantyo? semua sutradara. Heeh. Yang actionnya bisa Astra ada ya. Kalau iya. Sutioso, Dah. emang dia bukan sutradara. Balik lagi di studio bola barengan sama Rehan di sini, ada Bang Wanda dan juga Bang. Halo guys. Gue baru dapat mood lagi setelah sebulan gak syuting. Wih, welcome back. Karena terakhir kali syuting kita Yeah. ditinggal ke kamar mandi. Tuh gue langsung anjing. Udahlah kita nggak sevisi, kayak gue cabut deh gitu. Enak band. Gue kira gara-gara orang-orang udah tahu kalau misalnya lu lah yang nggak pengen Bang BG ada di studio bola lagi gitu. Iya emang gitu sih sebenarnya. Nah kan, Gua iyain tuh akhirnya. teman-teman dengerin. Jadi kalau yang nanya kenapa Bang BG nggak ada, karena Bang Karyo nggak pengen Bang BG ada di studio bola lagi. Intinya- Itu udah valid. Intinya Oasis aja reuni kan. Mm-mm. Nah, Football reuni ntar. Nanti kita tungguin ya kapannya ya. Yoi. Tapi kali ini di episode ke-184 kita bakal ngebahas banyak banget karena abis international break ya. 2 minggu libur, Bro. Wah, Anjing lu. ini gara-gara bapak produser kita kan abis dari Jogja. Dan apalagi abis ulang tahun. Jogja. Oh ya, ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mas Kota Adit ya yang ke-82. Waduh, udah Jangan lebih jangan tua daripada ditua-tuain dong. 81. Enggak anjing enggak setua, tapi dia seumuran Prabowo emang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang current issue tentang Chelsea, terus juga ada tadi ya international break dan juga nanti bakalan ada preview. Nah, game week keempat nggak sih? Ya, Game week Versus keempat. Bournemouth. Nah, oke sebelum itu, ada kucing. sebelum kita lanjut, jangan Makin random lupa nih buat aja. kamu yang belum subscribe Studio Bola, di subscribe dulu karena Betul. lihat pertumbuhan bulan ini tuh enak gitu dilihatnya. Udah Tapi dapet- gara-gara kita libur syuting 2 minggu tuh udah pasti lambat lagi sih. Menghancurkan Enggak. Kita harus optimis ya guys, ya Enggak. pasti Logaritma. bakal banyak lagi komen-komen terus yang like karena komen-komen kemarin banyak banget, lebih dari 250 deh kemarin. Ini konten makin random. Kenapa? Kemarin lu ke kamar mandi, sekarang ada kucing. Ya, Nggak apa-apa. makanya karena sekarang udah ada kucing mungkin ya tuh buat sobat-sobat pencinta kucing Binatang. Anabul, bisa- Membuktikan bahwasanya Football juga pencinta hewan. Iya, terakhir ada yang Cat nyalonin lovers. presiden, dia bilang dia suka kucing. Naik. Naik. Siapa tahu Football dengan menunjukkan bahwasanya kita Kita semua suka sayang kucing. Aubrey ya kan, kucing di sini. Kita jadi presiden. Enggak Oh, jauh kayak itu. gitu. Makin banyak yang nyawer di Saweria. Minimal jadi wakil lah. Iya. Jangan lupa sawer kita di Saweria di sebelah sini, nanti kamu bisa di kolom deskripsi juga ada. Boleh. Di like, di share juga episode 184 ini ke teman-teman kamu yang suka Chelsea karena abis ini bakal ada pembahasan yang kayaknya bakal spesial banget. Berat, buat ini kamu berat, yang berat. suka banget sama Chelsea. Iya, sama Tungguin. Fufu Fafa. Kira-kira itu apa? Kita buka dulu studio bolanya. Buat kamu yang main Fantasy Premier League, Yes. gua saranin cepet-cepet lihat Instagramnya @ChelseaIndo. Karena Chelsea Indo ngebikin liga FPL di mana bekerja samanya sama official partner Chelsea FC. Siapa tuh? Ascot Hotel Indonesia. Sinting. Nah, yang Ngeri kerennya lagi banget. nih, yang kerennya lagi ada hadiahnya yang kayaknya buat anak muda nih enak banget. Betul. Karena tiap bulannya kalau kamu menang FPL kamu bakal dapet 1 slot buat staycation. Ini 2 hari apa sehari sih? 1 slot. 1 slot ya Slot. buat per bulannya. Bisa diganti voucher nggak? Voucher aja. Nanti Kalau ya, slot. lengkapnya kamu bisa cek aja di Instagramnya Chelsea Indo. Oke. And after that, di end of season, nah ada 3 orang yang bakal dapat kesempatan Ini. staycation, bukan di Jakarta lagi atau bukan di mana-mana lagi, langsung di Pulau Bali. Dewata Bali. Wah. Di Kota Bali. Sombong banget ya Football ya, 11.000 subscriber udah ngirim orang ke Bali. Ini kalau gue bilang Kita ya, ke Jogja naik kereta ekonomi. Iya. ini mungkin fans, maksudnya fans bola Eropa yang paling mantep Chelsea Indo dah.
Yang Parah. fans lain nggak ada nih yang kayak gini. Karena kerja sama kita langsung official dari Chelsea-nya sendiri. Yo, Parah. jadi buat lu semua yang main FPL walaupun lu bukan fans Chelsea pun ikutan aja. Boleh banget. Liga FPL-nya Chelsea Indo karena lu punya kesempatan semuanya pemain FPL yang ada di Indonesia lu punya kesempatan buat liburan ke Bali. Nggak perlu pakai pemain Chelsea, lu boleh bebas kreasiin sekreatif mungkin, dan intinya ini semua harus by data ya. By data. Akuin semua persyaratannya, follow-nya, segala follow-nya macam. jangan lupa itu. Pokoknya lebih lengkapnya kamu langsung lihat aja di Instagramnya @ChelseaIndo, kesana dan ikutan. Kodenya, Atau pause sebentar ya. Flyer yang bakal keluar abis ini. Oke, jangan lupa langsung yang main FPL kita tungguin ya. Kita masuk ke pembahasan di episode ke-108 ini. Nah, 2 minggu. Gue ngomong gitu ada yang mukanya bete. Kenapa? Oh, soalnya lu bikin kerjaan nambah nih Bapak Adit kan. Nah, kemarin 2 minggu nggak ada pertandingan Chelsea karena masuklah international break. Betul. Kan. Yang mungkin kita di Indonesia ngeliatin pertandingan Indonesia yang mana international breaknya Adalah kualifikasi kan kita. udah kualifikasi Piala Tahap Dunia, udah babak bukan 3. friendly match lagi. Bukan. Ronde 3. Memang international break minggu ini atau ya saat yang terakhir ini tuh bener-bener international break paling menarik ya. Iya, yang paling ditunggu-tunggu lah. Iya paling menarik karena banyak banget intisari yang bisa kita dapatkan. Jadi Intisari ya bisa dapat banyak intisari di 4 plastik berbeda soalnya. Oh, literally 4 intisari gitu Iya. ya. Nggak Tapi yang gue lihat, gue nggak nyangka loh, timnas Indonesia bisa kayak gitu 2 mainnya. poin. Klasemen di grup sekarang posisi 4. 4 di atas Australia. Dan ada kemungkinan, ini ada banget kemungkinan Indonesia bisa masuk peringkat 2, di mana peringkat 2 itu bakal langsung melaju ke World Cup Lupa. 2026. Betul lah banget. Han, lu tau gak Woi. nih? Sorry gue potong nih ya. Oke. Gue masih inget nih. Hmm. Dulu tahun 2006 Mm-mm. salah satu presiden Indonesia ya ditanya sama wartawan. Wah, apa katanya? Ya ini seorang wartawan nanya ke mendiang Gus Dur. Gus, Indonesia kapan nih masuk Piala Dunia? Konyol nih orang nih. Terus Dia dengan gayanya dia tau kan? Gus Dur. Gus Dur tau kan? Yang kayak gitu Ya, aja paling Korea. yang santainya paling itu. 20 tahun lagi. Ternyata bener. Belum. Enggak, ada kemungkinan bener. Nah, gitu dia. Gue sih percaya ya. Omongan Kiai itu udah pasti kan, ya Allah. sering. Dan emang Gus Dur tuh kan emang orang yang kita kenal adalah orang yang Wah, visioner. Visionernya gila, visionnya gokil. Iya. Beliau mendiang nih Ya, almarhum. semoga ya Gus, doanya, Semoga amin. Gus, amin. Nah, karena 2022. kalau misalnya kita sampai masuk Piala Dunia, guys. Tapi diisi orang bule nggak apa-apa ya Gus ya. nantinya pasti bakal ada konten tersendiri nih Studio Bola di mana Indonesia Road to World Cup 2026. Enggak harus Indonesia World Cup, tapi kita pasti bahas konten ini. Nah, itu kan kalau Indonesia nih yang seri lawan Arab sama lawan Australia. Hmm. Kalau international breaknya Chelsea gimana nih pemain-pemain Sebelum masuk Chelsea ini akhirnya ya setelah sekian lama ya setelah sekian lama mungkin Anda juga tahu ada friendly match atau laga persahabatan yang bener-bener hubungan persahabatannya tuh ada. Apa tuh? Ada 2 negara yang bener-bener bersahabat secara ideologi Ideologi. bertanding. Siapa tuh yuk? Vietnam lawan Rusia. Wih. Itu bener-bener laga persahabatan. Antara guru Wanda sama sebagai murid. komunis seneng banget. Gua kaget. Wanda sebagai sayap kiri sejati Yuk, jangan seneng yuk. banget dia. Gue baru interview sama media yuk. Jadi cuma ada 3 match yang dia tonton, Ah. ya. Cuma ada 3 match yang dia tonton selama jeda internasional. Hmm. Bahkan Inggris di skip sama dia. Dia nggak nonton 1 Inggris. Indonesia Arab, 2 Indonesia Australia. Dan Panutan dia Vietnam sama Rusia. tapi Enggak. tanding. Beneran? Yang menang Gue siapa? nonton Rusia 3-0. Terus Nah, abis itu jangan kalau nonton berarti. Iya, maksudnya gue nonton karena Rusia udah lama nggak main bola secara internasional game. Pemainnya ada siapa aja? Golovin. Anjing. Enggak lah. Arsafin tuh Arsafin. disebut kan, Arsafin. Nggak, gue nggak nonton banget gitu, Tapi, cuman ngelihat aja. Soalnya dia lebih Seru banget nikmatin nih. ini, dia kangen national anthemnya Rusia dinyanyiin. Dia tahu tuh. Tahu coba Wan. Gue suka Rusia bukan berarti gue komunis ya. Please. Oke. Gue cuma nonton aja udah. Pemain Chelsea yang kebangsaan Rusia siapa? Zirkov. Terus Kalau Rusia dia inget banget dia. ada lagi nggak?
Abramovich. Iya, selalu owner ya. Nah, itu kan Vietnam Rusia. Kalau pemain Chelsea nih di international break gimana? Ada nggak yang lo tahu? Apa ada yang cedera? Yang cedera ada nggak sih? Sebenarnya kalau cedera kayaknya kalau ada. minggir banget buat panjang enggak sih untungnya kan. Tapi ini di apa? Skuadnya Inggris ya kan? Nah, itu Belum mulai lawan Irlandia aja tuh udah mulangin 3 orang. Mulangin 3 orang. Iya, karena cedera. Yang pertama Oli Watkins, dia kebentur. Terus ada Phil Foden, City. illness, sakit ya. Sakit kalau. Terus ketiga Cole Palmer. Waduh. Gitu. Jadi Bahaya nih. baru 3 hari apa itu masa di camp pelatihan Inggris di St. James Course gitu. 3 orang ini langsung pulang gitu, balik ke tim masing-masing. Jadi akhirnya sebenarnya ini blessing in disguise juga ya, bikin pemain yang lain punya debut. Contoh. Levi Colwill. Oh, Lawan Irlandia dia starting line up starting line sebagai up back kiri. Oh, di putnya di back kiri. Back kiri Oke. gitu. Terus ada siapa Dan lagi? secara permainan lawan Irlandia juga nggak mengecewakan gitu. Colwill selayaknya memang back kiri Inggris kayak Ashley Cole gitu, Luke Shaw, Chilwell gitu. Dan terlihat menjanjikan lah Colwill. Nah, selain itu kita tahu juga ada Madueke yang main di next match-nya Inggris lawan Finlandia. Noni Madueke. Dia main masuk babak kedua kan. Oke. Itu ada satu kompilasi video yang nunjukin Madueke tuh kayak dia nggak demam panggung main di timnas Inggris senior. Ini pertama kali juga dia. Oh, karena yang sebelumnya senior. under 21. Bener, sama Cole Palmer kan. Nah, Nah ini main senior, bahkan dia bikin 1 assist ke Harry Kane. udah Gol Harry gacor Kane. nih berarti. Itu dia. Terus gimana lagi tuh? Nah selain si Colwill sama Madueke pakai debutnya, ada juga Renato Veiga yang ngasih debutnya ke Portugal. Back kiri baru kita itu ya. Back kiri, back tengah, DM. Berkontribusi nggak dia? Renato kelilingin lapangan Vega. Apa bisa jadi ini juga dia landsman? Lu mau jadi apa juga bisa dia. Oh, tapi di match lawan Portugal ini dia berdampak kah atau ya udah cuman masuk pemain pengganti? Gini, kalau buat tahap awal gitu ya, kita melihat pemain kita masuk ke skuad utama timnasnya itu sebenarnya udah prestasi ya. Walaupun nantinya nggak ada juga beberapa banyak kasus di mana pemain yang dipanggil di international friendly ketika ada turnamennya kayak Euro atau apa malah nggak dipanggil. Ada juga. Ada. Cuma maksud gue dengan ya udah dengan Renato Veiga yang di Chelsea juga ternyata oke, ya kan. Dari itu kita udah bisa ngeliat dari pramusim sih kalau Renato Veiga ya kesannya. Dari dia join juga udah oke banget gitu kan. Terus dia sekarang ternyata dimainkan sama dipanggil buat ke timnas Portugal ya. That's a good things. Iya. Udah ada capsnya lah ya. Udah ada berarti ya. capsnya. Karena gini, semuanya kan harus proses ya. Bahkan Cole Palmer pun yang pemain muda terbaik Premier League musim kemarin, itu di Euro kemarin tuh nggak pernah jadi starting. Betul. Selalu super sub gitu kan. Bahkan waktu dia ngasih assist ke Oli Watkins di semifinal itu juga sebagai pemain pengganti. Dan Oli Watkins pun pemain pengganti. Dan itu yang menyelamatkan Gitu. napasnya Inggris bisa melaju ke next Final. season. Iya, maksud gue jadi stake-nya. kalau buat tahap awal pemain Chelsea yang muda dipanggil ke skuad timnasnya itu udah prospek yang bagus. Udah bagus. Walaupun ternyata pelatih Inggris ini udah bukan gerbang selatan lagi nih. Iya, Yeah. Lee Carsley. Yoi. Dan di Twitter katanya nih ada yang kocak ketika kebetulan caretaker ini kan emang orang Irlandia ya. Pas ternyata dia masuk ke lapangan, dia duduknya bukan di benchnya Inggris. Salah, dia malah duduknya di benchnya Irlandia dulu. Itu kalau di Twitter ada, terus barulah diingetin. Jadi kayak berasa kocak gitu aja. Iya. Oh ya. Ini kasarnya Madueke nggak demam panggung, pelatihnya yang demam Iya, panggung. mau. Tapi kan itu kan ternyata masih caretaker. Iya. Kira-kira lu udah ada bayangan nggak yang jadi bakal next pelatihnya Inggris siapa nih? Karena bakal berlaga di Piala Dunia 26. Nah lebih keren, nah itu lebih keren lagi. Kenapa? Ada 2 mantan pelatih kita yang masuk ke kandidat. Ada siapa aja? Ada Graham Potter, Iya. ada Frank Lampard. Nah, kalau menurut lu dari 2 ini, Gua nggak mau siapa yang jawab, ya biar fans Inggris yang jawab. Kalau gue sih
berharap antara dua itu yang kepilih. Biar- Biar Inggris makin lucu. Kalau lu gimana, Aja Bang? gue takut kena tular. Enggak, tapi ngelihat apa Lee Carsley kemarin jadi caretaker, jadi pelatih, itu sebenarnya nge-unlock beberapa pemain yang tiba-tiba mati kemarin Euro jadi hidup lagi loh. Kayak Harry Kane. Harry Kane. Iya, dia mesti seakan-akan menemukan lagi ketajamannya gitu. Jadi kalau misalkan mau dilihat dari squad Inggris yang sekarang ada, siapa pelatih yang cocok buat ngegantiin si Lee Carsley ini sebagai pelatih? Dari dua kandidat yang tadi sekarang bilang antara Graham Potter sama Frank Lampard, yang lebih mirip ibaratnya pola asuhnya nih pelatih ini sama squad yang sekarang, itu Graham Potter emang. Oh. Dan kebetulan- Mainnya atraktif ya kan, dan reaction football. Harus diakuin dengan cabutnya Gareth Southgate, timnas Inggris udah nggak Foden sentris. Ya. Tapi nggak tahu kalau Foden waktu itu nggak sakit ya. Oh iya, kalau misalnya dia ternyata tetap di squad mungkin masih Phil Foden. Nggak ada yang tahu. Cuma maksudnya kita lihat ya apa kayak udah nggak Foden sentris ya, sampai di titik dimana Madueke pun bisa bikin assist, Harry Kane bikin gol lagi. Nah, kita doain aja makin banyak nih. Nggak mau gue ngedoain udah mau konferensi Inggris. Amin, Nah, amin. maksudnya makin banyak pemain Chelsea yang paspornya Inggris, makin banyak dipanggil di skuad timnas Inggris. Siapa tuh? Gitu. Kayak misalkan Chilwell balik lagi. Sulit kalau Chilwell mah. Masa? Terus ada siapa lagi ya yang kalau ini Sterling gitu maksudnya. Sterling Ada juga Arsenal ya. Soalnya Arsenal. Nah, Si itu kan Carson. pemain apa? Cuma berita Sterling ke Arsenal tuh berita paling Males ini. bukan apa sih ini orang? Iya. Nggak penting anjing. Nah, itu kan pelatih Chelsea dua nih yang Iya. emang paspornya Inggris bakal jadi timnas pelatih Kalau timnas Inggris. Iya. Ada lagi nih pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, Oh iya. yang nyatanya Dari Inggris loncatnya ke Amerika jauh juga boleh, tapi masih Chelsea soalnya. tapi dia udah fix tuh jadi Iya, udah pelatih diumumin kalau Amerika. dia kan. udah US diumumin. ya. Iya. Bakal reuni gak sih jatuhnya? sama Pulisic polisi. ya? Iya, reuni dong. Enggak. Kayaknya enggak. Polisi udah di AC Milan waktu itu. Iya, dia yang ngejual polisi ke AC Milan tuh dia Iya, tuh. AC Milan. Ntar dipindah warga negara tuh. Balik ke ini ya, Serbia kan Iya, dia ke Serbia. Oke, itu kan buat Oh, mantan enggak, ini pelatih Rusia. Chelsea. Iya. Buat pemain Chelsea-nya nih di international break, selain Madueke yang ngasih assist, Iya. ada lagi nggak yang berprestasi? Ada tuh junjungan lu, Siapa? Nanang Jackson. Nanang Jackson. Kenapa dia? Dia kemarin main tuh di friendly match-nya si Senegal ya kan, walaupun nggak full ya. Di gue lupa pertama lawan Burkina Faso apa lawan siapa dulu, lawan Burundi ya, pokoknya antara dua itu Jackson main, dua-duanya jadi starting line up semua, ya kan. Tapi lagi-lagi itu dia lupa cara ngegolin. Oh, malah nggak Akhirnya dia ngegolin? diganti sama pemain yang lain gitu. Oh. Dan ada kemungkinan yang gantiin itu malah dibeli Chelsea ntar. Nggak bercanda itu. Nah, Nanang Jackson. Selain Nanang Jackson, ada lagi yang main di international break? Ada yang di U21 Siapa? Jorgensen. Oh, Philip Denmark. Jorgensen, kiper baru kita. Iya. Dan cedera. Abis main di internasional malah cedera ya. Gini Cedera. deh, kalau Jorgensen ya, kalau ngomong Jorgensen gini. Jorgensen, Apa tuh? flip. Oh, Wah. aduh. Anjir, om banget. Itu tadi gue coba ngejokes yang nggak ngomong kotor. Oh iya. Oke. Ternyata gagal. Gak kan? laku. Gagal kan? Nggak butuh Ya itu. udah. Mungkin kalau kita bilang ya, Philip Jorgensen adalah kiper utama kita buat di Liga Melon Conference League ya. Conference League. Yang kemarin juga ternyata Conference League kita sempat kalah tau lawan Serbet. Tapi tetap aja Lolos. lolos buat next stage. Iya. Nah, Gue nggak tahu tuh bisa kalah lawan. klub yang baru pertama kali lu denger. Iya, bisa ngelawan ini kain yang ada di meja makan tuh loh, serbet. Literally serbet. Nah, terus ada lagi buat pemain Chelsea yang berprestasi nih di di Banyak. international break Tapi yang enak dibahas itu doang. yang sekarang dibahas sama media-media ya. Yang lagi jadi inilah jadi omongan lah. Karena mau bahas. Karena Nanang Jackson ini bener-bener harus diomongin ya. Iya, lagi naik. Nah, daun. loncat Bowling mulu. dari apa namanya, dari international break ya. Dan friendly match kita keluar dari situ, kita balik ke Chelsea-nya, tok Chelsea-nya. Ya kan si Nanang Jackson ini ya kan perpanjang lagi. kontraknya. Kontraknya diperpanjang lagi. Berpanjang Padahal- lagi. Padahal kan sebelumnya emang kontraknya udah panjang. Udah panjang dong. Mungkin peningkatan gaji di mana plus
perpanjangan pengabdian tahunnya gitu ya. Benar, sampai 2033 lu bayangin. Sama kayak Palmer berarti. Lu bayangin kurang 12 tahun lagi itu Indonesia emas. Udah deket banget. Tapi kan itu kan berarti panjangnya segitu panjang ya, sampai di kepala 3 tahunnya. Buat gajinya ada yang tahu nggak sih berapa jadinya, nambah berapa? Rawan. Kalau di Football Manager yang gua tahu Cole Palmer itu gajinya sebelumnya cuma 20.000 pound sterling apa? Ya. Setelah dinaikin ini emang nggak dikasih tahu berapa literally kenaikan gajinya. Kalau lu ada yang tahu? Kalau gue jujur nggak tahu. Tadinya gue mau bahas tadi game terakhir match yang selebihnya, match lainnya. Karena yang jadi sorotan itu ada lagi kepada ini Lord Mudryk. Aduh. Eldirgat. Eldirgat ya. Kenapa dia? Dia main di friendly match pertama Ukraina lawan Ceko. Kalah. Friendly match ya. Iya, kalah ya kan. Padahal dia main 90 menit. Banyak tuh peluang emasnya. Dia tuh kenapa ya kalau nendang bola tuh selalu ke bulan gitu. Itu satu. Kedua Dia latihan ini Apa? Dia latihan meluncurkan misil antar benua. Tapi cara wah. Tapi cara ada giring bolanya, cara dia penetrasinya itu meyakinkan banget. Gue mau belain Mudryk. Meyakin banget. Gue mau belain Mudryk. Gimana? Siapa yang bisa tenang main bola kalau keluarga lu diincar roket? Oh. Jadi ini masih ada masalah psikis sebenarnya ya. Bagian gelap ketawa lu semua, lu anjing lu emang lu. Nah akhirnya nih, ketika next matchnya Ukraina lawan Albania yang main di Ukraine, nggak maksudnya Ukraina sebagai home, itu Mudryk nggak ada. Even di Perang berarti. even di substitusi juga nggak ada. Di match juga nggak ada. Mungkin dia udah balik ke Chelsea kali. Nggak, jangan sampai pulang-pulang bawa luka nih, luka psikis. Oh iya. Gak bisa main bola lagi. Terus. Tapi dia nggak ada kepikiran buat jadi tentara aja ya? Udah botak soalnya. Iya udah Cepat. gini. Nggak, soalnya gini Mudryk nih suka dapet apa namanya kalau hujatan jahat netizen tuh Ya udah itulah. head speech ya. Head Sudah dapat speech. head speech dia. Head comment. Bahkan ada salah satu influencer gue lupa TikTok atau Instagram gitu yang ngebahas itu cuma yang ngeposting konten dia tuh cuma ngebahas antara Anthony sama Mudryk. Oh, benar-benar. Tapi itu dia masih alhamdulillah ya, dia alhamdulillahnya mainnya di Liga Inggris. Dan dia warga kebangsaan Ukraina. Ya kan? Kamu nggak ingat ada orang pemain timnas Kolombia Iya. gagal penalti ditembak mati? Escobar. Mungkin kalau dia di Napoli ditembak mafia dia sekarang main kayak gitu. Iya. Nggak, maksud gue gini loh, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Nah, Gitu. ada berita terbaru lagi nggak tentang Chelsea mendekati game week keempat ini? Game week keempat, berita sebelum game week keempat ini banyak banget ya, jujur gue sampai bingung mau milih yang mana, cuma Gue spill satu deh ya. pilih satu deh. Congrats buat Cole Palmer, goal of the month. Ya. Wait. Goal of the month-nya Premier League ya? Ya, Buat itu lawan bulan Agustus. Gol chipnya dia ke gawang Josesa Wolves kemarin. Waduh, ini sebuah achievement banget ya. Iya, tapi kalau dilihat kenapa bisa dipilih ini sebagai gol terbaik, emang nggak jadi ini sih, nggak jadi yang aneh. Karena kan setahu gue kriteria goal of the month itu nggak cuman gimana proses gol, gimana golnya, tapi how to process the goal itu. Ya, loh. proses the Ya goal. kan? Mungkin kalau misalnya kita ngomongin, akan Josesanya maju di Cipa gampang, ada yang ngomong kayak gitu segala Iya. macam. Tapi kan aliran bola sebelum terjadi Nah, golnya itu dia. itu bener-bener seamless coy. Parah. Yang twing buat bener-bener kayak gitu doang. Itu entertaining banget gitu, dari Sanchez langsung jauh ke Jackson ngechip dikit langsung di Udah, lob dicip lagi. gitu. Itu kalau bahasa Italianya ada istilahnya tuh sebenarnya Apa tuh? Paloneto. Sambil gini. Paloneto. Berarti T-nya kalau di Inggris Italia biasanya tuh T-nya ditekan, Pak. Apa? Paloneto. Iya. Itu kayak golnya sorry ya, gue jadi memories unlocked nih. Itu ingetin gue waktu gue liat Totti ke gawang Inter. Kayak gitu. Nah, mungkin pemain Chelsea yang terakhir mendapatkan goal of the month itu Hazard nggak sih? Waktu dia ngedribble ngelewatin 5 atau 6 pemain Arsenal. Gue mah sampai nggak ingat kayak gitu. Wah, lu nggak ingat. Gue ingat golnya. Cuma kayak untuk pemain Chelsea dapat prestasi goal of the month itu udah nggak inget. Nggak tahu terakhir siapa gitu. Nggak ya. tahu terakhir siapa. Karena kan Karena emang saking jarang ngegolin. iya.
Cuman kan Hazard kan ternyata dia pakai nomor 10 kan. Jadi Iya. kan seharusnya yang pakai nomor 10 tuh udah bukan Eldirgat lagi. Tapi Ya Cole Palmer. ya Mungkin ada yang setuju. Coba ada di komen dah. Pasti ada yang mikir kayak gitu juga. pasti banyak orang yang mikir apa namanya dia pakai nomor 10 ini intermezzo nyamping tai sih sebenarnya. Heeh. Cuma ya gue bilang ya namanya nomor punggung kan biasanya ada cerita di baliknya. Belum tentu 10 berarti buat Palmer. Oke. Iya. Oh, ya, lu jangan soto ya anjing. Terus ada lagi nggak berita tentang Itu Chelsea? berita yang- baik adalah nggak berita baik. Apa? Berita baik sebelum match day 4. Oh ini sempat simpang siur di Iya. Twitter di mana katanya ownernya Chelsea ini bermasalah. Nah, itu Saling kabar baik trust tuh. issue gitu. Itu kabar Lu tahu baik. nggak? Oh, kayaknya sih lu pasti tahu nih. Antara ini Ekbali sama Todd Boehly. Oh. Sampai ada list katanya nih. Oh sebenarnya nih pembeliannya Chelsea yang banyak banget ini itu sebenarnya kepengenannya si Ekbali. Nah, seru nih. Dan gak cuma sampai situ sih sebenarnya sampai ini kan emang Chelsea nih naik lagi nih berita bukan isu jatuhnya. Naik lagi perihal renovasi Stamford Bridge ini naik lagi dan itu bisa apa itu di apa namanya diisukan sebagai salah satu alasan kenapa Ekbali dan Bully nggak sependapat. Iya. Bahkan di berita sampai di ya marriage breakdown antara Bully dengan Clear Lake. Dan gitu. ini ternyata gue juga baru tahu ada salah satu koran di Inggris yang bilang ternyata setelah bulan Januari itu Todd Boehly ternyata udah enggak apa ikut campur terlalu banyak mengenai transfer Setelah Karena- Januari. setelah Januari gitu. Berarti di Di Juli ini, Pas nutup. Agustus ini full yang mega transfer adalah si Ekbali atau Clear Lake. Iya gitu. Makanya itu sebenarnya bumbu-bumbu perpecahan dimulai dari situ. Tapi yang bikin mereka ini bener-bener kayak bermusuhan itu karena progres pembuatan stadion ini yang mangkrak, saya bilang Mangkrak. gitu. Emang jadinya Chelsea ini mau expand Stamford Bridge atau ternyata mau bikin stadion baru nih? sebenarnya kalau dibilang expand iya karena memang pasti lebih gede. Dibilang bikin stadion baru juga iya. Iya. Karena mau di ini kan di Old Stamford Bridge nih bukan old juga ini udah renovasi kedua kan. Udah kasarnya udah pembangunan kedua. Ya Stamford Bridge ini bakal nggak ada, hampir nggak ada separohnya. Oke. Gitu. Ini kalau biasanya gua main Football Manager ya, kalau make request ke board ini, kalau pengen expand atau build new stadium itu harus satu-satu. Jadi kalau misalnya mau build new stadium, pasti nggak bakal bisa expand, nggak bakal bisa langsung dua-duanya berjalan. Jadi misalnya expand dulu, baru tuh ada kemungkinan setelah lu expand buat request bikin new stadium yang emang kapasitasnya lebih gede biar ternyata pemasukan tiket lebih banyak. Ya. Itu baru bisa. Nah kalau misalnya build new stadium berarti nggak bakal ada nih expand stadium gitu. Nah, berarti kita coba beranjak itu dari yang dasar dulu ya. Jadi kenapa Chelsea mau memperlebar membangun stadion baru gitu atau memperlebar kapasitas? Pertama adalah ini memang tujuannya untuk menambahkan cuan, ya kan? Karena saat ini bisa dibilang ya, Stamford Bridge itu hanya punya 2000. 42.000 Lebih bangku. Itu buat tim di Big Six atau mungkin Big Eight ya. Kita terkecil. paling kecil Terkecil. di ibu kota deh London ya. Kita Kalau di masih- London masih ada Fulham yang kecil. Oh, iya benar. Cuman kan lebih gede Tottenham Hotspur, Iya. lebih gede West Ham, lebih gede lagi Arsenal. Wembley gitu. Sedangkan dari semua klub di London itu, yang satu-satunya menangin Champions League cuman Chelsea. Nah, tapi Iya. bener Dua nggak? kali lagi. Han, dari yang lu bilang tadi tuh, Tottenham, West Ham, Arsenal, itu mereka semua stadion baru semua. Bener. Ya kan? London Stadium. Benar-benar. Emirates Stadium baru Iya. juga kan. Cuman Dari Chelsea Highbury. nih masih pakai Stamford Bridge. Karena emang lahannya ya balik lagi ini orang mungkin kita sebagai fans Chelsea apalagi lu semua udah pernah abroad ke London, ya lu pada semua tahu kalau misalnya Stamford Bridge ini bener-bener di tengah-tengah pemukiman. Orang kaya.
Di tengah kayak di Menteng, pemukiman. Enggak juga sih. Veteran perang. Enggak juga. setahu gua. Enggak juga. Gua enggak juga, bukan itu enggak di tengah, kalau itu di sampingnya. Iya, jadinya kalau kita mau expand emang rada PR aja. Bukan, Ini bukan, di tengah-tengah bukan district masalah, orang kaya, men. bukan masalah itu doang. Kasarnya emang Chelsea itu kayak di komplek jatuhnya. Iya, iya Kanan itu kiri, komplek iya. orang kaya kan. Enggak semua orang kaya. Kebayaran sih. baru lah, kebayaran baru. Bukan yang rumah-rumah mansion gitu, enggak, rumah-rumah biasa. Satu, dua, di sebelahnya, tapi untuk ini udah kebeli, ada stall. Ada stall, ada bangunan stall yang itu emang rumahnya veteran perang segala macam. Tapi Iya. itu udah dibeli. Itu nggak masalah. Dan waktu itu gue sempat baca ini berita lama, mungkin gue nggak bisa nyari lagi linknya. Jadi emang di London itu lo ada yang namanya yang bikin ribet tuh masalah perizinan Pembangunan udara lepas. udara. Jadi di London bahkan sampai lu punya Cerobong asap. nggak punya hak atas udara bebas. Dan jadi itu juga yang menghambat masalah Chelsea itu bikin stadion yang gede, bikin stadion ngerenov. Nggak segampang itu, beda sama pembangunan di sebuah negara yang dibangun dulu fungsinya nggak tahu. Ini masalahnya kalau misalnya Chelsea bikin stadion baru, mungkin bakal ada di pinggir-pinggir London nggak Di sih? IKN. Enggak, Chelsea bakal stay di situ. Tetap di Stamford Bridge. Iya, Karena Chelsea tanahnya tetap udah di situ. beli Tanahnya 1,2 hektar dari di stall. sampingnya dari stall. Cuman di Kesel banget breakdown dulu nih Stamford Bridge nih, dihancurin dulu. Yang masih jadi perdebatan bahkan sampai sekarang adalah Chelsea mau kemana? Ya, ada yang Buat bilang ke sementara waktu ya. ada yang bilang ke Earls Earl Court. Court, Earl's Court. Iya, ada Cuma yang bilang ke Wembley. Itu dibantah. Bilang Wembley. Itu dibantah. Earl's Court Chelsea nggak ada nggak ada, itu dibantah sama Pertama sama Napoli. digaungkan sama Guardian. Digaungkan, pokoknya The Guardian tuh bikin berita lah. Iya. Chelsea bakal pindah ke Earl Court. Terus udah selesai kan? Iya. Ya, Udah, sudah udah, selesai, udah. udah jauh. Berarti Weh, kan di London itu hanya bisa ngebangun satu stadion, ngerenovasi satu stadion. Iya, Iya. tiap Sebenarnya Chelsea itu kemarin tuh udah bidding dapat duluan sebenarnya. Cuman Oh. kalah bidding dia sama Spurs. Spurs. Spurs ke Wembley, Spurs dibangun. Nah, sekarang Spurs sudah selesai, berarti jatahnya Chelsea seharusnya. Iya. Tapi balik lagi karena ini bener-bener pembangunan apa ya, pembangunan atau renovasi lah kita bilang ya. Iya, Renovasi dari renovasi. Stamford Bridge ini dramanya banyak banget, dari perizinan kotanya, dari lahannya yang terbatas banget, Dari akamsi. iya. Bahkan sampai, woi bangun, woi jangan bengong, woi anjing gue lagi ngomong. Iya, gue dengerin ini sampai Bahkan sampai lu kalau pernah denger, ini pernah dibahas juga di videonya Football masalah Chelsea pitch owner, CPO ini pun buka suara masalah stadium ini, kayak apa masa penempatannya, Chelsea pindah kemana segala macam, itu masih setuju nggak setuju. Lu kenal CPO? Ada, gue punya kenalan satu orang CPO di Wih, sini. siapa tuh? Bapak Agung Dos Santos. Ide, Presidennya Chelsea respect, gila. Doi Chelsea pitch owner di Indonesia. kita mau ngucapin One juga of a happy kind. birthday buat Apa berarti anjing? Ini buat hyperaktif anjing. Itu kalau nggak salah beliau CPO tuh dia ininya gede juga, invest buat CPO itu. Dia soalnya kan cuci uang kan ya. Wah. Bercanda bah. ini yang bikin ternyata Bang BG juga males ada di studio bola. Tapi gua nambahin yang tadi omongan Karya ya, bilang perizinan susah gitu. Mungkin itu yang melatar belakangi West Ham sama Arsenal bukan merenov stadionnya, melainkan membuat stadion yang baru. Kenapa tuh? Kita tahu dulu Arsenal di Highbury, ya kan? Pindah ke Emirates Stadium. Highbury sekarang udah jadi taman. Artinya nggak direnov Highbury. Kalau itu kan benar-benar di Iya. alih fungsi. Alih fungsi. difungsikan. Terus West Ham Stadion juga baru. dia pindah ke London Stadium. London Stadium, ya kan? London Olympic Stadium. Dulu dia di Boiling Ground, kandangnya dia. Boiling Ground juga jadi taman juga sekarang, udah dialih fungsikan juga. Oh, berarti kemungkinan nanti enggak, karena kita tetap di Stamford. Tapi Bridge, cuman Spurs emang yang merenov stadionnya. Nah, ibaratnya kalau lu tanya emang proyeknya Stamford Bridge bakal kayak gimana, kayak Spurs. gitu ya. Iya. Stay, tapi mungkin ada beberapa bagian stadion yang dipertahankan, Bener. tapi sebagian lebih banyak lagi bagian yang baru. Nah, ini kita tungguin aja, karena kalau misalkan emang jadi, makin kesempatan kita buat nonton. Sorry, dikit. Mungkin yang dilakukan sama Chelsea ini bener kayak Spurs mau renov, dan bentuk renovnya itu sama kayak Anfield. Anfield itu di salah satu tribunnya itu
ada yang ditambah tingkatnya, dilebarin ke belakang, tambahin lagi tingkatnya. Nah mungkin Chelsea tadi gitu. Jadi sama kan nanti ada itu tuh yang kayak nyebutnya apa ya, kayak mesin tik atau apa sih gitu. Blueprint. Jadi bukan blueprint, maksudnya ada tuh gambar sketsanya Chelsea. Jadi ntar Stamford Bridge itu dari atas pesawat atau dari awan gitu, kalau pakai drone itu bisa kelihatan langsung bentuk Stamford Bridge, karena bentuknya tuh nanti bakal kayak ada ornamen besi-besi gitu. Nanti deh gue nangin gambarnya nih. Nah gitu gambarnya gitu nih. Jadi lebih ke kiri nanti dari jauh. Gitu. Lebih futuristik. Ini mungkin tentang current isunya Chelsea ya. Padahal masih banyak lagi. Masih banyak. David Banyak. Fofana mau ke Turki. Wah. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan pasti kita bahas lagi ya. Karena ini kayak ngelihat waktu. Setelah current issue ini yang kita pengen bahas adalah tentang preview game week keempatnya Chelsea. Kita bakal ngelawan Bournemouth di hari Minggu. Iya. Nah menurut lo gimana nih? Apa yang harus Chelsea waspadai di game week keempat ini? Dimana kalau masih kita lihat tadi ternyata Cole Palmer cedera. Sedangkan kemarin gol-gol Chelsea ada kontribusinya Cole Palmer nih. Di FPL gede dia nih. Gue lihat FPL gue tadi ternyata kuning. Iya. Nanti ada kemungkinan nggak bisa juara, gue nggak bisa staycation nih dapat hadiah. Cia. FPL Chelsea Indo barengan sama Ascot Hotel Indonesia. Salaman dulu. Gue pemenangan dah. Widih. Gimana nih game week keempatnya Chelsea? Game week keempatnya Chelsea gue ngarep Renato Vega main ya. Main di kiri. Main, gue berharap banget Renato Vega main karena ya kita lihat sendiri ya Renato Vega bisa itu ngimbangin pemain Chelsea yang lainnya, bisa ngiterin lapangan itu dan ya dengan potensi dia yang kayak gitu kalau menit bermainnya sedikit sayang banget. Dan kita harus siap juga bahwasanya kita mungkin nggak akan clean sheet di Bournemouth karena pasti kemungkinan besar, paling besar kiper Robert Sanchez. Iya. Dan Robert Sanchez dan clean sheet itu tidak berteman. Tidak berteman. Hanya Fana. Tapi gue mau nambahin omongan karya nih. Bener, Vega kamu yang besar main karena udah pasti ada 3 pemain yang dikabarkan sama Mahrez kali itu nggak fit. Pertama ada Malo Gusto, Reece James, sama lagi-lagi Lavia. Artinya ini sisi kanan Chelsea melompong nih. Kosong. Apakah akan diisi sama King Disasi? Nah, kita nggak tahu. Kita tunggu aja ya. Karena current issue yang kemarin Disasi nggak masuk 25 player yang dipilih sama si Enzo Maresca. Itu di Conference League kali itu. Kalau di Premier League masih. Oke. Di Liga Melon. Kita lihat ya. Ya pastinya gue pengennya Pedro Neto, Joe Felix main bareng lagi. Semoga bisa starting 90 menit ini ya. Yes. Netflix. Dan gue juga pengen ada kesempatan buat Sancho sih. Jadon Sancho. Kita beli Sancho ya. Gue lupa kalau kita beli Sancho coy. Parah, Jadon. Dan mungkin Enzo Maresca juga. Gue itu admire Sancho. Kenapa? Gitu. Di Dortmund dia. Gue Dortmund coy. Dortmund. Wah Karbit nih dia fansnya banyak banget, nggak cuma satu. Mantap. Emang siapa yang ada orang yang bener-bener ngefans satu bulat gitu doang? Gua suka Chelsea doang. Ya yang kita jadiin duit, yang gue jadiin duit emang Chelsea nih sekarang. Ya kan? Gue fans Celtic gue. Nah terus gimana nih? Lu mau tau nggak pelatih favorit gue siapa? Siapa Yo? Jurgen Klopp. Enggak dong. Karena lu katanya bilang suka Dortmund. Enggak dong. Siapa? Ntar aja kita bahas. Aduh. Oke, terus Jadon Sancho nih yang ternyata lu pengen mainin di kiri. Gue pengen dia dikasih waktu main sih, bukan main ya. Maksudnya bukan starting ya. Karena starting. di posisi kiri Chelsea tuh gemuk banget. Ada Modric, ada Pedro Neto, ya kan. Bahkan nanti Palmer suka, Jackson suka melipir ke situ. Ya itu maksud gua. Oke. Terus ada lagi yang lu kira di versus Bournemouth ini? Kita harus pede ya. Maksudnya gini, Chelsea sebenarnya kemarin tuh trennya lagi naik gitu kan. Emang benar-benar harus jaga konsistensi dan bisa dibilang tadi kan kita udah pernah bilang ya 5 game Chelsea tuh setelah game pertama tuh bakal mudah. Karena kita habis ini bakal lawan West Ham. Mudah tuh. Abis itu lawan sama David Moyes lagi. Abis itu lawan Brighton, Lopetegui jago men. Hati-hati lu. Kalau jago mah dia tetap di. Ya intinya jangan main kayak waktu lawan Serbet lah ya. Iya.
Tapi waktu lawan Crystal Palace, gue sebenarnya juga mengira Chelsea bakal golin 2-3 gol gitu. Tapi ada lagi finishing jadi Balik lagi PR. karena kita cuma punya Nang Jackson. Kalau nggak main di Stamford Bridge, gue nggak tahu kenapa ya, kayak punya tambahan power gitu Chelsea. Kemarin Gitu. Chelsea berbagi poin loh di Stamford Bridge. Nah, itu. Malah lu sekarang bilang katanya Lebih grogi main di Stamford Bridge kayak main Chelsea. malah kalau away nih ada kemungkinan kita menang malah. Iya, pede gua. Nah, lawan Bournemouth ini bakal home atau away? Away lah. Berarti kita bakal main ke kandangnya Bournemouth ya. Apa namanya? Enggak tahu. Vitality Stadium. Wih, lu ada chemistry-nya berdua nih ya. Karena tahu buat chemistry. Kira-kira karena lu nyebutinnya bareng. Nah, kira-kira nih Chelsea bakal pakai jersey biru yang tanpa sponsor itu atau udah bakal pakai jersey keduanya nih? Jersey kedua sih pasti. Jersey kedua sih. Jersey kedua Chelsea. Karena jersey home-nya Bournemouth kan hitam merah ya. Merah. Ketemu biru gelap semua gembel. Persipura itu. Akhirnya nanti kita bakal pakai yang warna putih Ya, the 90s banget itu. dan tetap tanpa sponsor. Gue sih pengennya terus-terusan tanpa sponsor. Kok bisa? Gue pernah bilang kan waktu yang gue bilang league yang pertama kali league Chelsea home, gue masih bisa terima desainnya selama dia nggak ada sponsornya. Oke, yang biru. Karena motifnya serame itu lu tambahin sponsor. Ya Allah, lu pernah ngeliat jersey Persib yang ada kopi ABC-nya? Ada M3. Ada M3. Kok Bima? Gue nggak sebegitu ngelihat. Gue bukan benci Persib ya, jujur gue pun lu benci Persib, gua- yo? Enggak, gue bobotoh. Mau benci Persib yuk. Enggak. Wah gila, keren juga lu yuk. Berarti lu bakal pilih Ridwan Kamil buat Jakarta. Iya. Enggak, maksud gua iya, lu tau lah jersey Liga Indonesia yang rame banget sama sponsor. Heeh. Bedanya ini sponsor dikit motifnya rame gitu kan, aneh gitu loh. Makanya jersey Persija yang sponsor net tuh keren banget loh. Oke. Ada lagi yang mau lu tambahin sebelum kita masuk ke kira-kira prediksi line up lo berdua nih? Tadi udah line up. Ini aja. Demi menyingkat waktu, prediksi skor aja langsung. Langsung prediksi Iya, skor ya. lu pertama, gua kedua, si Paripurna. Oke. Gitu. Gua sih yang Biar nggak kayaknya dicolong. bakal prediksi. Gua pertama deh. Oke. Prediksi skor gua adalah 1-3. 1-3. Yang ngegolin siapa? Chelsea nanti yang golin ada Jackson, ada Palmer, satu lagi nanti Palmer main nih menurut lu walaupun tadi main kan dan cedera golin. katanya. Main dan golin. Iya. Oke, Palmer. Jackson, Palmer sama satu lagi nanti antara Nkunku atau Joe Felix. Nah, ini bisa juga jadi prediksi kamu buat nanti di FPL kamu karena di FPL Chelsea barengan sama Hotel Ascot Indonesia, kamu bisa dapetin hadiah staycation Betul. di tiap bulannya. Ke Bali, bro. Untuk di akhir season bakal ada 3 Party, pemenang yang party. bakal Yoi, dikasih kapan lagi hadiah kamu ke Bali. Iya, kapan lagi kamu semua jinah dibayarin? Nah, itu kan tadi calon gol-golnya. Kalau gue ya, lu kan Ya. terakhir nih. Terakhir harus yang- dong. Terakhir dong. Terakhir. Lagi Terakhir mikirin dong. dia, Kalau slow. menurut gue Lagi lihat-lihat, lagi hitung-hitungan gua. 1-3 nih. Kalau Iya. menurut gue pasti kayak Chelsea Bournemouth nih kan ujung tombaknya Solanke kan udah nggak di Bournemouth lagi, udah pindah Oke. ke Spurs ya. Spurs, Oke. Jadi masih bingung nih siapa yang bakal ngegolin gitu. Ah. Ada Masih- Semenyo, bagus Semenyo. Ya kan tapi tetap masih baru, belum familiar gitu. Enggak, udah musim Taktiknya. kedua itu dia. Oke, ini kan menurut prediksi gua. Iya. Skornya adalah clean sheet kita. Berapa, Berapa? Dok? 0-4. Gue suka nih, gue suka semangat lu, Re. Gue suka semangat lu. Kalau gue ya, gue Iya. bilang yang bakal ngegolin ini bakal ada si Madueke. Madueke. Terus ada gol dari corner dari sundulannya center back kita. Iya. Yang Siapa? entahlah itu nanti siapa. Oh, pokoknya. iya. Biasanya sih center back akhir-akhir ini sering dipakai di EPL tuh kalau nggak Colwill Fofana dan Ya. antara dua itulah ya. Oke. Terus nanti ada yang ngegolin lagi Jadon Sancho debut langsung ngegolin. Oke, Itu mantap. enak banget tuh nanti buat ngatain fansnya MU ya. Sakit Iya, hati ya, Oh. MU fix. Terus satu lagi mungkin yang bakal ngegolin Nanang Bunuh diri Jackson. kipernya, oh enggak. Nanang Jackson Oke. gitu ya. Itu prediksi gue ya. Yo, sekarang berarti gue nih ya. Raden Mas. Nih singkat Ding, ding, padat, ding, singkat ding. singkat padat Ding, dan ding, strong ding, nih ya. ding. Singkat Ding, padat dan ding, strong. ding. Mas, gue minta kamera ini ke ding, gue, Mas. ding. Tolong, Mas. Wih, Please. ding, ding, Please ding. banget. Ding ding. Sebelum itu buat teman-teman thank you banget yang udah nonton, jangan lupa di subscribe Ding, ding. juga, di like, di komen Ding, juga. Jangan lupa ikutan juga FPL-nya Chelsea Indo yang barengan sama Hotel Ascot Indonesia karena Bentar. kamu bakal
menangin banyak banget tiket Nggak, staycation. bagus dia closing Dan sekarang. juga Karena abis ini pasti langsung harus kamu di-cut. nanti harus lihatnya di mana di Instagramnya @chelseaindo. Jangan Betul. lupa follow ya. Betul. Nah, prediksi Nah. Raden Mas Karyo game week. Nggak, lu pinter banget langsung. versus Chelsea. Adalah. Lu pinter banget sih langsung closingan karena abis ini kita emang harus closingan. Oke. Langsung cut videonya. Iya. Prediksi gue 3-0. Sama dong. Lu 4-0, 3-0. Dia 1-3. Gue 3-0. Ya, Lo tanya boleh. kenapa dong? Kenapa? Nggak usah. Karena kalau 29 umurnya dia yang nggak bisa jadi wali kota. Wah.